Terbongkar mengapa Amin Rais amat benci Jokowi dan Ahok. Dugaan publik selama ini bahwa Amin Rais sangat membenci Jokowi karena ia berada di pihak yang kalah pada Pilpres 2014 lalu tidak sepenuhnya benar. Pun mengapa Amin Rais ikut turun berdemonstrasi dan terus berjuang memenjarakan Ahok, karena Ahok baginya adalah sosok yang kasar, bukanlah alasan utama. Lalu apa alasan Amin Rais sangat membenci Jokowi dan Ahok? Teka-teki mengapa selama ini Amin Rais sangat membenci Jokowi sekaligus Ahok akhirnya terbongkar. Jaksa KPK Ali Fikri menyebut Amin Rais menerima transfer uang korupsi dari Siti Fadilah. Transfer itu terkait pengadaan alat kesehatan pada tahun 2005. Ada transfer sebanyak 6 kali dan setiap transfer Amin Rais menerima 100 juta rupiah. Jika dihitung jumlahnya, maka total Amin Rais telah menerima transfer uang korupsi dari mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah adalah sebesar 600 juta rupiah. Jumlah uang transfer korupsi yang diterima Amin Rais itu sangat fantastis. Alasannya jumlah duit 600 juta itu bisa membeli tahu bulat goreng keliling di pinggir jalan kota Jakarta sebanyak 1.200.000 buah. Ya, jumlah tahu itu cukup untuk mengenyangkan perut orang kelaparan sebanyak 100.000 orang. Rata-rata sebuah tahu bulat gorengan keliling di pinggir jalan adalah Rp500. Namun, jumlah uang transfer dari hasil korupsi itu jelas tidak cukup untuk membeli sebuah jam tangan Rolex Submariner Voyager yang harganya di New York adalah $91.000 atau setara dengan 1,2 miliar rupiah. Apakah harga seorang Amin Rais hanya 600 juta rupiah? Untuk sementara hanya jumlah itu dulu yang terkuak. Mengingat bahwa Amin Rais adalah tokoh nasional, mantan ketua MPR, mantan ketua Ormas Besar, mantan ketua PAN, mantan penjegal Soeharto dan mantan pelengser Gus Dur, mantan Capres 2004, disebut juga tokoh reformasi, maka jumlah duit 600 juta itu terbilang kecil. Tetapi tunggu dulu, namanya duit ya tetap diembat. Lihat saja ketua DPD Irman Gusman, duit 100 juta juga diembat. Ia kemudian divonis 4,5 tahun penjara. Hal yang sama bagi Amin Rais, duit 600 juta juga tetap menarik. Transfer uang korupsi yang diterima Amin Rais terjadi pada kurun waktu 2007. Disebutkan jaksa KPK bahwa transfer pertama kali di rekening Amin Rais terjadi pada tanggal 15 Januari 2007 dan transfer selanjutnya terjadi pada 13 April 2007, 1 Mei 2007, 21 Mei 2007 dan 13 Agustus 2007 dan 2 November 2007. Masing-masing 100 juta rupiah. Itu berarti permainan korupsi tersebut terjadi pada periode pemerintahan SBY. Disebutkan juga bahwa jabatan Siti Fadilah sebagai menteri atas rekomendasi PAN, Partai Amanat Nasional. Saya akhirnya paham mengapa pada masa periode SBY yang produktif melahirkan album itu, kritik-kritik pedas Amin Rais sangat jarang kita dengar. Justru kritik-kritiknya setajam silat terjadi pada era Jokowi dan Ahok yang giat bekerja untuk membangun bangsa ini. Rupanya Amin Rais dan PAN-nya mendapat tempat di dalam pemerintahan SBY kala itu. Lewat pintu Menteri Siti Fadilah waktu itu, pundi-pundi pengurus PAN terisi. Jadi ketika Amin Rais ikut kecipratan kue lezat di masa pemerintahan SBY, maka mulut Amin Rais tersumbat. Lalu bagaimana dengan pemerintahan Jokowi? Jelas dan sangat jelas, kue lezat yang pernah dicicipi Amin Rais di masa pemerintahan SBY hilang dan raib di masa pemerintahan Jokowi. Jokowi sangat ketat dalam anggaran, apalagi masuknya Menteri Keuangan Sri Mulyani ditambah menguatnya peran KPK. Maka kue lezat tidak lagi dicicipi oleh Amin Rais. Bisa jadi jika Prabowo yang menjadi presiden di Republik ini dan karena Amin Rais berada di barisan pendukungnya, maka 9 komentar pedas yang pernah disampaikan kepada Jokowi baru-baru ini tidak akan pernah terjadi. Mengapa? Karena Amin Rais mendapat jatah kue yang signifikan. Jika di tingkat nasional kue lezat uang negara tidak pernah lagi dicicipi oleh Amin Rais di era Jokowi, maka hal yang sama terjadi di DKI Jakarta. Di sana ada Ahok, sang pendekar anti korupsi, berdiri teguh
PAN di DKI tidak lagi mendapat tambahan pundi-pundi karena ditutup rapat oleh Ahok, maka ngamuklah Amin Rais. Ahok pernah disebutnya sebagai Dajjal, Sontoloyo, dan seterusnya. Terakhir, Amin Rais sangat vokal untuk mengusut korupsi Ahok di Sumber Waras. Amin Rais sama sekali tidak puas dengan Ahok di penjara selama 2 tahun. Amin Rais ingin Ahok di penjara selama-lamanya karena ia trauma keringnya aliran kue lezat di era pemerintahan Ahok di ibu kota. Amin pun bertindak sebagai maling teriak maling. Ucapannya blessing in disguise, berkat yang tersembunyi, saat mendengar transfer uang korupsi itu membuat publik tersenyum kecut bercampur asam. Kini publik paham dan kotak Pandora pun telah terbuka. Amin Rais sangat memanjat Jokowi dan Ahok karena ia kehilangan kue lezat. Jokowi dan Ahok telah membuat Amin Rais merana selama ini. Amin Rais kekurangan kue lezat, ternyata harga kebencian Amin Rais kepada Jokowi dan Ahok hanya berkutat kepada kue lezat. Dan itu bisa dimaklumi karena di masa pemerintahan SBY di era mantan Menteri Siti Fadilah, kue lezat uang negara mengalir ke pundi-pundinya. Sayang 1000 sayang, kue lezat yang pernah dicicipi itu harus dipertanggungjawabkan Amin Rais karena tidak halal. Kini di masa tuanya, Amin Rais harus all out membentengi, melindungi, dan berkelit dari lilitan tuduhan menampung uang korupsi. Jika Amin Rais tidak cerdas meloloskan diri, maka namanya pun menuju kehancuran. Mari kita saksikan sepak terjang Amin Rais ke depan di dalam meloloskan diri dari kasus Siti Fadilah itu. Terima kasih, salam syewet asyaro lahagu, merdeka.